Emang kamu ngambek? Ngambek kenapa? Enggak, bukan ngambek. Tapi aku tuh lagi kebayang-bayang waktu kejadian di makam. Aku tuh kayak diberi sesuatu, kayak petunjuk tapi masih terhalang sama misteri. Iya sih, aku juga ngerasa aneh tau Dam. Kayak kemarin aja waktu kita ke rumahnya Mbak Nimas, dia tuh kayak kelihatan lagi nutup-nutupin sesuatu gitu Dam. Beda. Terus pas kita mau jengukin Mas Joko, dia nggak bolehin. Dia bilang Mas Jokonya lagi istirahat lah, habis minum obat lah. Aku curiga tau sebenarnya. Dalam kehidupan, kita harus berprasangka baik. Husnuzon. Ya, memang agak aneh sih. Pas dimandiin jenazah juga Mas Joko kelihatan banyak memar. Tapi ya udahlah, mungkin aja dia jatuh. Tapi Sista tetap curiga, Mas. Sista rasa kematiannya Mas Joko itu nggak masuk akal. Mas Adam, tolong selidikin dong. Sebentar. Gini aja, kita tanya sama pembantunya Mas Joko aja, itu satu-satunya orang yang bisa kita percaya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau tanya. Mas lihat nggak wanita separuh baya bawa koper lewat sini? Enggak kenal Mas. Oh iya Mas, mohon maaf, saya mau tanya balik ke Mas. Boleh nggak Mas? Boleh. Begini Mas. Nah, ini Mas. Mas kenal nggak dengan wanita yang ada di handphone saya ini? Kenapa bang? Oh sedih terharu. Terharu ya? Kenapa lu terharu sayang? Ya Allah nggak apa-apa, bahagia ya mau nikah ya. Kenapa lu kenapa lu emak kenapa? Maafin Daus, Mak. Olah emang lu punya salah apa? Daus tuh berbohong sama emak. Bohong apa? Sebetulnya Jumitan sama Daus itu gak pacaran, Mak. Hah? Daus cuma ngelakuin biar emak seneng aja. Astagfirullahalazim, lu bagaimana sih? Lu udah ngecewain emak. Emak udah bikin pengumuman ke semua warga di sini. Kalau lu mau kawin sama Jumintan, emak juga udah lapor sama RT buat ngurusin surat-suratnya. Bagaimana sih? Paksa, Mak. Daus memaksa, Mak. Biar emak Tapi gak jangan sedih. begitu cara lu. Emak malu. Muka emak mau taruh di mana nih? Muka emak mau taruh di mana? Sabar ya, sabar ya. Ampunin Daus, Mak. Maafin Daus, Mak. Daus udah ngecewain emak. Kalau begini tolongin ngapain Bang Ganteng? Sabar, Mak. Insya Allah dapat jodoh yang lebih baik lagi, Mak. Ya Allah bukan begitu. Bang Ganteng aja malu sama warga sini ya. Kalau gitu emak mau bunuh diri aja. Emak malu. Emak malu. Emak malu. Aduh. Mati! Aduh. Bang Daus gimana tuh Bang Daus? Aduh, sakit. Bang Daus. Mak. Nanti gantung diri beneran Bang Daus. Ma, jangan gantung diri, Ma. Ma. Aduh mudah-mudahan nggak kenapa-napa itu mati. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Coba sok. Masya Allah. Ada apa tadi? Perasaan nggak ada angin, nggak ada hujan? Tahu ini Kok jatuh? siapa ya? Tapi nggak mungkin Bang Daus pakai ini. Ini keruk ya? Iya. Setahu saya di kampung Ucil yang pakai keruk itu cuma Mas Joko. Mas Joko, almarhum Mas Joko. Udah kalau gini kita bawa aja ya. Iya, kita bawa pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sista kok sendirian di rumah? Aldo sama Adam mana? Mereka lagi nyari pembantunya Mas Joko yang dipecat itu, mah. Mau nanyain soal kematian majikannya. Soalnya Mas Joko itu kan meninggalnya secara nggak wajar banget. Dan Eh, juga, Sebentar, itu punya siapa ya? oh ini, saya nemuin ini di pos ronda. Boleh Sista lihat? Astagfirullahaladzim. Mah, ternyata Mas Joko itu meninggal bukan karena jatuh, tapi
Tapi dia dibunuh sama Mbak Nimas. Masya Allah. Mbak Nimas itu wanita pemburu mahar. Astagfirullahaladzim. Jadi benar? Iya. Iya, sis. Assalamualaikum. Ada apa, Dam? Bener kata Mas yang di kampus sebelah tadi. Mas Joko dibunuh. Dan pembunuhnya itu Mbak Nimas. Astagfirullahaladzim. Mbak Nimas itu pemburu mahar, Pak RT. Dobrak aja, Dam. Dobrak. Mbak Nimas? Astagfirullahaladzim. Dam, coba dicek, Dam. Masih hidup, Pak RT. Sebaiknya sekarang kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Dok, bantu, Dok. Adam, Kania, bisa tinggalkan kami berdua? Baik, Pak RT. Ya. Saya mau minta maaf, Pak. Kalau dulu saya udah pernah kasar sama Pak RT. Nggak apa-apa. Saya makasih banget karena Pak RT udah mau biayain biaya operasi saya. Sampai diantarin pulang segala lagi. Makasih ya, Pak. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya sudah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya Mbak Nimas itu udah ada di kampung Kucrit. Tapi sekarang dia lagi sakit. Hah? Syukurin. Sudah sepantasnya tuh dia Pak Ustadz mendapatkannya. Lagi pula, saya sudah laporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Mas, saya menyarankan kalau bisa masalah ini diselesaikan secara baik-baik aja dulu, secara musyawarah. Nah, mendingan gitu. Biarin Ane yang jadi penengahnya. Supaya masalah ini cepat kelar. Sudah 4 laki-laki dari Nimas yang setelah dibohongi dia Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, Mas Adam, Mas Aldo, saya permisi. Assalamualaikum. Gimana nih, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Waalaikumsalam. Ini ada apa nih kok pada ngumpul semua di sini? Gini Pak RT, ternyata yang jadi korbannya Nimas itu bukan cuma Pak Joko. Tadi juga ada Pak Rudi jadi korbannya Nimas. Bisa jadi ada orang yang kita nggak tahu jadi korbannya Nimas juga. Bisa jadi tuh. Tenang, sabar. Mendingan sekarang kita ke rumah Nimas. Kita musawarahin sono aja. Ya, Teh? Boleh, saya ikut ya, Ustaz. Boleh. Rumah dan mobil ini akan aku jual. Aku akan pergi ke kampung lain buat cari mangsa baru. Daripada di sini dikejar-kejar apanya Mas Joko terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Nimas? Mbak? Soalnya, Mbak Nimas? coba kamu cek deh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Masya Allah. Ya Allah, tante, kok matanya tiba-tiba melotot gitu terus mukanya biru-biru ya Allah. Makanya, yaudah, kita mandiin aja ya. Soalnya menguburkan jenazah itu harus disegerakan. Mandiin dulu yuk. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayo kita keluar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Ente pada lari-lari? Gini Pak Ustadz, tadi tuh di dalam serem banget Pak Ustadz. Masa pas kita buka penutup jenazahnya, tiba-tiba matanya melotot. Udah gitu mukanya biru-biru dan yang lebih parahnya lagi Pak Ustadz. Pas kita nyiramin air ke badannya almarhum Mbak Nimas, itu keluar asap ngebul. Serem banget kan ya, takut. Iya Pak Ustadz, itu kayaknya airnya kerasa panas di badannya Nimas. Asep Pak Ustadz. Tenang ya. Kita kudu ikhlas dan ridho.
memandikan jenazah itu pahalanya besar sekali. Bismillah aja. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya udah Pak Ustadz, makasih ya. Iya. Tante. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jenazahnya Mas Joko ada di rumahnya. Padahal jelas-jelas kita semua itu udah bawa jenazahnya ke TPU. Hi, amit-amit. Jangan sampai terjadi ke kita ya. Kejadian tadi bisa jadi pelajaran buat kita. Pernikahan itu sakral, sama kayak cinta nggak bisa dipermainkan. Dan kalau menikah gara-gara harta, aduh itu nggak boleh banget. Soalnya kan harta duniawi itu cuma sementara. Ya mah, Mas Gun. Ih, ngomong-ngomong masalah mainin pernikahan, itu gimana kabarnya Bang Daus ya? Loh, emangnya Bang Daus mau nikah, Tante? Bang Daus? Iya, Bang Daus tuh dia pura-pura pacaran dan juga mau menikah dengan Jumintan. Dia ngebohongin Mak Ati. Tapi saya khawatir deh. Mak Ati sampai sekarang masih marah nggak ya kalau dibohongin sama Bang Daus? Ya Allah, Bang Daus, ada-ada aja lagi. Untung bukan mama ya. Ya kelewatan itu mah. Iya, ntar ada yang cemburu. Biasa dia lagi gegana. Diuber-uber suruh kawin. Lu apa ngomong gegana mulu lo. Gelisah galau merana. Gak ada bahasa lain tuh mah itu baik. Nggak tahu lagi puyeng begini temen. Emak gua marah-marah. Ngapa marah-marahnya? Minta buru-buru. Buru-buru ngapa? Buru-buru gua nyari pasangan. Katanya pengen banget nimang cucu. Oh, udah ada belum calonnya? Nggak ora. Astagfirullahaladzim. Apa lo? Ngikut-ngikut aja. Gimana sih Gus? Kan lu janji ame emak mau bawain calon jodoh lu, mau bawain pacar lu ke rumah, mau kenalin emak. Lah mana sekarang mana? Sama saya aja, Mak. Nah, Mak, ada yang mau. Ada yang mau. Di gerobak ente ada meti. Itu namanya meti, Mak. Masih kalau ngomong suka sembarang main jodoh-jodoh ini, akhirnya kan yang lewat nongol. Buruan lu. Balik lagi, Pak. Ini banyak komplek-komplekin kaki jadi muter-muter. Diam kakinya jadi bisa ke sono. Salah. Kamu mau ngebunuh aku sama anak kamu? Gimana mau makan? Duit aja nggak ada. Mau makan doang? Iya, nanti aku cari kerja. Emang cari kerja gampang apa? Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga kamu harus keluar cari kerja. Dan pulang bawa uang. Kalau kamu nggak bawa uang, gak usah pulang sekalian. Antar ke rumah? Wah, lu malas banget sih jadi orang. Lu kan punya motor. Lu tinggal naikin ke motor, lu cabut udah. Maaf Mas, biasanya Mas Lito yang nganterin. Tapi kalau Mas nggak mau nggak apa-apa. Lah, itu kan Mas Lito. Ini gue sekarang yang jaga di sini. Kalau misalnya lu nggak suka, ya udah lu nggak usah belanja sini lagi besok-besok. Lu jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Lu jangan bilang sama Bu Linda. Aku yang udah bantu kamu masuk kerja sini lah. Kamu juga udah fitnah aku, Dan. Aku masih terima, Dan. Tapi sekarang kamu udah kelewatan. Kamu udah berani mencuri. Bukan lapor sama Ibu Linda.